Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, namaku Haji Antonowari. Aku dari Pendidikan Matematika A Angkatan 2021 dengan NIM 21301241029. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang aliran pendidikan nativisme yang masuk ke dalam bab itu teori-teori pendidikan klasik. Nah, apa itu aliran pendidikan? Sebelum ke nativismenya ya, kita akan membahas tentang aliran pendidikan itu sendiri apa. Nah, aliran pendidikan itu adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan terus baru. Nah, ini artinya berarti aliran pendidikan itu selalu terbarui, baik itu dikuatkan maupun digantikan gitu. Nah, salah satu aliran pendidikan itu ada yang bernama nativisme. Nah, nativisme itu berada di urutan setelah empirisme gitu. Jadi merupakan counter atau lawan dari empirisme. Nah, apa sih teori nativisme itu? Teori nativisme itu adalah teori di mana ia itu menerangkan atau mengatakan bahwa perkembangan anak itu ditentukan oleh hereditas atau pembawaan sejak lahir. Bisa dibilang seperti faktor alami gitu, kayak turunan dari orang tua misal. Nah, nativisme itu berasal dari mana sih kok namanya nativisme gitu. Nah, nativisme itu dari kata nativus yang artinya terlahir dan memiliki akhiran kata isme yang menandakan bahwa paham atau kepercayaan gitu. Berarti nativus yang menjadi sebuah pemahaman atau kepercayaan gitu. Terlahir itu sebuah kepercayaan. Nah, mereka percaya bahwa kita lahir sudah membawa apa yang menentukan masa depan kita gitu. Itu berkelainan sekali dengan empirisme. Empirisme itu teori tabula rasa. Nah, teori empirisme itu menyatakan kalau misal otak itu hanya membawa sedikit pengetahuan atau kemampuan gitu. Dan kita mendapatkan banyak sekali kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan lain-lain itu berasal dari faktor lingkungannya. Nah, kan ini sangat kontra sekali antara teori nativisme dan empirisme begitu. Nah, kemudian ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang mendukung tentang nativisme itu pertama ada Immanuel Kant, lahir 1724, wafat 1804. Ia menganut aliran pendidikan nativisme itu karena dibuktikan langsung dalam kritik der Reinen Vernunft pada tahun 1781. Itu merupakan karya Kant terkait kritiknya gitu. Nah, di dalam buku itu dia itu membahas kayak kalau ilmu itu sebenarnya dibatasi oleh apa untuk manusia itu sendiri, yang membahas itu apa genetika gitu. Jadi dia tuh tidak setuju dengan pernyataan bahwa manusia itu berkembang karena lingkungannya gitu, tapi karena dirinya sendiri gitu, dan itu memiliki batasan ketika dirinya mencapai maksimum gitu. Kemudian ada tokoh selanjutnya ada Franz Joseph Gall,
lahir 1758, wafat 1828. Nah, Joseph Gall itu mempercayai teori nativisme itu karena kecintaannya terhadap biologi lah, lebih ke hewan gitu atau manusia gitu. Nah, dari kecil itu dia sudah melakukan penelitian terkait hewan ataupun manusia. Penelitian terhadap manusianya bukan berarti dibongkar, dioperasi gitu, bukan, tapi lebih ke pengamatan gitu. Begitu juga dengan hewan gitu. Mungkin mulai mencari tahu bagian dalam tubuh makhluk hidup itu ya melalui misal bangkai binatang gitu dan lain-lain gitu. Nah, percobaannya atau teorinya itu yang paling terkenal itu tentang lokasi-lokasi pembawaan di otak gitu, kayak faktor genetika itu di otak, seperti pengetahuan yang dibawa oleh pendahulunya atau orang tuanya atau kakek neneknya gitu. Nah, di dalam teori ini Sigal itu menyatakan kalau kita itu bisa mengetahui pembawaan di otak itu melalui dengan pemeriksaan tengkorak kepala gitu, atau mungkin namanya frenolog gitu. Cuman teorinya ini itu tuh ditentang gitu sama banyak ilmuwan lain gitu, karena bukti atau dasar-dasar ilmiahnya itu masih terlalu sedikit. Jadi gitu, Joseph Gall. Kemudian tokoh selanjutnya itu ada Arthur Schopenhauer, lahir 1788, wafat 1860. Nah, Schopenhauer itu dapat berpendapat kalau dia itu nativisme itu karena pernyataannya, dia menyatakan bahwa bawaan lahir adalah sebagai yang paling penting, yang paling memiliki kuasa dalam menentukan perkembangan dan kepribadian manusia tersebut. Nah, itu dia pendapat dari Schopenhauer. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang aliran pendidikan nativisme dariku. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke sesi pendapat dari teman-temanku yang berada di universitas lain dan di prodi atau program studi yang mungkin jauh berbeda dariku gitu. Nah, cara saya meminta teman-teman saya untuk berpendapat itu melalui WhatsApp group maupun privat chat gitu. Saya memberikan materi baik itu secara teks maupun secara audio gitu. Jadi saya memberikan voice note kepada teman-teman saya gitu tentang materi ini. Siapa tahu ada yang memang sedang malas untuk membaca gitu, jadi saya berikan dalam bentuk audio. Nah, untuk pendapat yang pertama ini dia merupakan kekasih saya, namanya Ani dari UNS jurusan PGSD. Mari kita dengarkan dulu bagaimana pendapatnya gitu. Oke, jadi pendapatku tentang aliran nativisme ini yaitu cenderung akan menyebabkan peserta didik pasif dalam mengembangkan dirinya gitu. Kenapa? Karena aliran nativisme ini itu beranggapan bahwa yang menentukan profesi ataupun masa depan dari peserta didik ini yaitu keturunan dari orang tuanya. Kayak mereka itu berpikiran, kenapa aku harus berlatih musik, kenapa aku harus berlatih menggambar ataupun berlatih yang lainnya kalau ujung-ujungnya aku mengikuti pekerjaan orang tuaku. Misal pekerjaan orang tuanya itu pedagang, kenapa aku harus latihan menggambar, kenapa aku harus latihan bermusik kalau ujung-ujungnya ya aku berdagang gitu. Nah, anggapan seperti itu
merupakan kayak cerminan dari aliran nativisme sendiri. Nah, contoh lainnya, kalau misal orang tuanya itu arsitek, terus dia otomatis, kenapa aku harus latihan menghitung? Kenapa aku harus latihan dalam bermusik kalau ujung-ujungnya aku juga bakalan menjadi arsitek seperti orang tuaku. Padahal di sini itu kita ketahui nih ya, di lingkungan sekitar kita, misal di tetangga sebelah kanan kita gitu. Nah, di sini mereka itu orang tuanya bekerja sebagai petani, tapi anaknya menjadi guru, atau tetangga sebelah kiri, orang tuanya sebagai pedagang, anaknya menjadi misalnya kayak dokter, gitu tuh kayak nunjukin ke kita kalau peserta didik itu sebenarnya punya kesempatan lebih untuk mengembangkan dirinya, untuk berbeda dari orang tuanya, bahkan bisa menjadi lebih baik dibandingkan orang tuanya. Misal mereka kayak bercita-cita jadi astronot, ilmuwan, atau apalah gitu. Mereka itu punya kemungkinan buat mewujudkan impiannya sendiri gitu. Nggak terpaku pada profesi yang dijalankan oleh orang tuanya sendiri gitu. Dalam artian di sini itu lingkungan ikut andil dalam pertumbuhan dan perkembangan dari peserta didik selain keturunan seperti yang disampaikan oleh aliran nativisme. Misalnya lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di sini itu mereka akan mempunyai kesempatan lebih untuk mempelajari banyak hal, misalnya kayak bermusik, misalnya menggambar, ataupun hal-hal lain yang dapat memungkinkan mereka mencapai cita-cita yang mereka impikan gitu. Jadi aliran nativisme itu menurut aku kurang efektif gitu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ani, sekaligus kekasihku. Jujur saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Ani gitu. Tidak semata-mata semuanya hanya faktor genetika, tidak semata-mata semuanya faktor dari orang tua gitu. Karena seperti yang dicontohkan tadi, ada pedagang gitu, anaknya juga berdagang gitu. Saya ambil contoh lain, misal kayak jika ayahnya itu seorang petani gitu, anaknya mungkin bahkan tidak sama dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh ayahnya gitu, karena keterbatasan fisik. Misal anaknya itu memiliki sensitivitas kulit terhadap sinar matahari mungkin, atau mungkin kayak sensitivitas terhadap bakteri tertentu gitu kurang, jadi mudah sakit-sakitan kalau terkena air yang tercampur dengan kotoran mungkin gitu. Ini juga sependapat juga dengan pendapat teman saya, Saudara Singgi, yang dia itu seorang mahasiswa kedokteran gitu. Dia juga berkata kalau ini nggak mungkin gitu. Dan seperti kenapa saya mengambil nativisme itu ya karena kontranya itu sangat banyak gitu. Saya ingin mendapatkan kayak pendapat dari teman-teman saya gitu terkait dengan kontra apa yang mereka katakan. Ada yang mengatakan kalau seperti Ani tadi, ataupun seperti Saudara Singgi, dan juga ada seperti pendapat Saudara Fakih yang berkata kalau kan Saudara Fakih itu dari ilmu komputer, jadi tidak tahu menahu tentang ilmu pendidikan gitu, mata kuliah ilmu pendidikan. Jadi dia berpendapat kenapa tidak dua-duanya saja gitu, kenapa tidak dua-duanya itu digabung antara nativisme dan empirisme gitu. Ya mungkin segitu saja pembahasan dariku dan beberapa pendapat dari teman-temanku. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang, sore, malam, ataupun pagi. Bye.